Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Cici dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai chapter 7 dan chapter 8 pada mata kuliah perilaku konsumen. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Reza Aditya Hermawan, lalu ada Muhammad Hasan, lalu ada Kinan Dio Ramadan, selanjutnya ada Ana Gracia, ada Farel Hafiz Fatana Pribadi, dan yang terakhir ada Danika Krista. Yang pertama akan kami mulai mengenai chapter 7, mengenai persuading consumers. Dimulai dari learning objective pertama, yaitu the elements of communication. Yang pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian atau pertukaran informasi. Dalam konteks perilaku konsumen ini, yang dimaksud dengan komunikasi adalah penyampaian sebuah pesan atau transmisi sebuah pesan dari marketers kepada konsumen selaku penerimanya melalui channel-channel media selaku channel of transmission dari pesan tersebut. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu impersonal communications dan interpersonal communications. Impersonal communications merupakan pesan yang disampaikan sebuah perusahaan melalui departemen marketing atau advertising, PR agencies, dan spokespersons dari perusahaan tersebut. Impersonal communications ini memanfaatkan mass media sehingga audience yang perusahaan ingin inform, influence, atau persuade memiliki jangkauan yang luas atau audiensnya dapat terjangkau yang banyak. Lalu interpersonal communications yang merupakan sebuah pesan perusahaan yang disampaikan melalui formal sources maupun informal sources, dan kredibilitas dari interpersonal communications ini sangat berpengaruh kepada kredibilitas sumbernya atau source credibility-nya. Nah, smaller interpersonal communications ini juga memiliki smaller scale jika dibandingkan impersonal communications. Namun, interpersonal communications ini memiliki immediate feedback dari konsumen mengenai pesan yang disampaikan oleh marketers. Nah, selanjutnya tadi saya sempat menyinggung mengenai media sebagai channel of transmission dari komunikasi. Secara garis besar juga dibagi menjadi dua media itu. Yang pertama ada traditional media dan new media. Traditional media merupakan saluran awal yang digunakan oleh para marketers. Dan ini merupakan saluran impersonal karena semua penerima pesan tidak dapat berinteraksi secara langsung. Nah, traditional media ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada print dan broadcast. Print traditional media seperti majalah, lalu seperti pada iklan di koran, lalu broadcast seperti iklan-iklan yang kita lihat di TV maupun di radio. Selanjutnya ada new media. New media ini merupakan saluran online seperti social media dan pesan melalui perangkat elektronik atau handphone kita. New media ini memungkinkan marketers untuk membuat pesan yang personal untuk seorang konsumen secara individu dan membisakan atau memungkinkan marketers untuk mendapatkan feedback secara instan atau respon secara instan dari customer tersebut mengenai pesan yang disampaikan. Seperti contohnya iklan-iklan pada Instagram Stories atau pada internet yang kita bisa langsung memberikan feedback kita terhadap iklan tersebut. Nah, selanjutnya mengenai time passage and source credibility. Dalam konteks ini kita harus mengerti dua hal. Yang pertama adalah sleeper effect. Sleeper effect ini merupakan disasosiasi seseorang terhadap sebuah pesan karena dia melupakan sumber dari pesan tersebut seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya kita mendapatkan sebuah pesan dari sumber A. Nah, seiring berjalannya waktu kita masih mengingat apa maksud dari pesan itu dan apa isi dari pesan tersebut. Namun kita melupakan bahwa pesan tersebut disampaikan oleh sumber A. Jadi ini yang dimaksud dengan sleeper effect. Lalu ada differential decay. Differential decay ini merupakan fenomena kognitif di mana memori kita atau ingatan kita itu lebih cepat melupakan konten dari sebuah pesan jika dibandingkan dengan sumber dari pesan tersebut. Jadi differential decay ini merupakan kebalikan dari sleeper effect. Kalau tadi sleeper effect kita mengingat seiring berjalannya waktu kita mengingat pesannya namun tidak sumbernya. Nah, kalau differential decay ini kebalikannya, kita mengingat sumber pesan tersebut dari mana.
namun kita tidak mengingat apa yang ingin disampaikan dalam pesan tersebut, begitu. Nah, kedua hal ini bergantung pada source credibility. Source credibility ini mengacu kepada kredibilitas sumber dari pesan tersebut. Jika kita mendapatkan pesan dari sumber yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti mungkin orang-orang yang kita percaya, dibandingkan dengan kredibilitasnya yang rendah, hanya melihat melalui iklan di radio atau iklan di TV, ini akan mempengaruhi otak kita terhadap sleeper effect maupun differential decay tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada barriers to effective communications atau halangan terhadap komunikasi yang efektif. Secara garis besar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada psychological selectivity dan selanjutnya ada message cluster. Apa sih yang dimaksud dengan psychological selectivity? Psychological selectivity ini mengacu kepada selective exposure, di mana konsumen mencari pesan simpatik dan menyenangkan dan sengaja menghindari pesan yang menurut mereka menyakitkan atau mengancam. Jadi psychological selectivity ini secara garis besar berarti kita sendiri menyaring pesan apa yang kita terima. Jika pesan itu sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menerima pesan tersebut. Namun jika itu tidak sesuai, maka kita akan menolaknya dan tidak mengingat pesan tersebut. Nah, lalu ada message cluster. Message cluster ini merupakan dapat disebut juga sebagai psychological noise. Nah, psychological ini adalah pesan iklan yang bersaing dan pemikiran yang mengganggu yang mempengaruhi penerimaan pesan tersebut. Yang dimaksud adalah jika kita langsung mendapatkan banyak pesan sekaligus, maka kita akan bingung dan pesan-pesan tersebut akan bersaing untuk mengambil attention kita. Nah, selain dari itu, pemikiran kita yang banyak pikiran yang tidak bisa fokus terhadap menerima pesan juga dapat dikategorikan sebagai psychological noise. Jadi sebenarnya kalau psychological selectivity itu intinya adalah kita sendiri yang memilih pesan apa yang ingin kita terima. Sedangkan kalau psychological noise, kita menerima banyak pesan, namun pesan tersebut bersaing untuk menyampaikan pesannya di otak kita, sehingga tanda kutip mereka bertabrakan dan tidak ada pesan yang efektif tersampai kepada kita. Nah, psychological noise ini dapat diatasi dengan secara garis besar 4 cara. Yang pertama ada repetitive exposure. Misalnya banyak pesan yang masuk kepada kita atau disampaikan kepada kita, namun salah satu dari pesan tersebut berulang-ulang. Makanya kita akan lebih memberikan attention kita terhadap pesan tersebut, sehingga pesan tersebut dapat lebih tersampai secara efektif kepada diri kita. Lalu menggunakan kontras. Apa yang dimaksud dengan kontras? Menggunakan kontras ini ditujukan untuk memecahkan psychological noise dan advertising clutter untuk mengambil attention dari para konsumen. Jadi kontras ini merupakan sesuatu yang tidak diekspektasikan atau yang berbeda dengan pesan-pesan yang lainnya, dan ini akan tanda kutip merangsang sensory input kita. Ini dapat menggunakan seperti warna yang terang, warna yang berbeda dengan mayoritas pesannya, lalu juga suara atau sound design yang menarik, sehingga akan lebih dominan dan dapat menembus psychological noise. Lalu ada juga digital technologies. Digital technologies ini membisakan atau memungkinkan marketers untuk memonitor konsumen yang melakukan pengunjungan terhadap website mereka, dan ini akan menghasilkan data-data mengenai konsumen tersebut, sehingga marketers dapat mengirim customized promotional message kepada orang tersebut, sehingga diharapkan menembus psychological noise dan dapat menyampaikan pesan tersebut secara efektif. Dan yang terakhir ada experiential ads, di mana experiential ads ini mengacu kepada membisakan atau membolehkan customers untuk mengengage dan berinteraksi terhadap produk
dan atau jasa secara sensorik, dan ini akan membuat para konsumen tersebut memiliki ikatan emosional terhadap brand tersebut, sehingga akan lebih efektif dalam menyampaikan pesannya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan mengenai Learning Objective 2 oleh rekan saya Kinandio Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Cici. Saya Kinandio Ramadan akan menjelaskan tentang LO 7.2 dan LO 7.3. Pertama-tama masuk ke LO 7.2 yaitu Broadcasted versus Addressable Messages. Yang pertama itu adalah The Evolution of TV Ads. Ini sedikit memberikan gambaran tentang evolusi dari iklan atau ads di TV. Pada zaman sekarang ini, advertiser sudah merasa tidak puas dan tidak senang dengan konsep iklan pada channel broadcasted media ini. Karena lama-kelamaan hanya dapat mencangkup audiens yang lebih sedikit dan lebih fragmented. Jadi advertisers menyadari bahwa metode iklan seperti ini sudah tidak efektif, apalagi dengan kehadiran media baru seperti TV kabel yang sekarang itu bisa diakses dan tayangannya itu bisa diatur oleh penontonnya gitu, atau disebut biasanya on demand, sehingga harus membuat iklan yang lebih menarik. Ini berbeda dengan TV tradisional. Digital TV seperti TV-TV kabel itu dapat mentransmisikan iklannya pada rumah tangga atau household secara individual, jadi sesuai dengan target mereka, tidak masif seperti TV tradisional. Contohnya yang pernah melakukan hal ini adalah Honda. Jadi Honda ini menggabungkan data sales-nya dan data lainnya dari penggunaan TV kabel ini untuk akhirnya mengambil keputusan untuk menayangkan iklan mobil terbarunya, yaitu Honda Acura, pada 1,7 juta household pilihannya melalui TV kabel channelnya. Dan alhasil wilayah cakupan tersebut menunjukkan angka pembelian mobil yang lebih tinggi, sebesar 60% dari wilayah yang tidak diberikan iklan Honda Acura ini. Lalu selanjutnya, zaman sekarang ini juga terdapat cara penempatan iklan baru bernama Metro Ad, yang merupakan iklan yang muncul di tengah-tengah saat seorang menonton sebuah video, contohnya seperti YouTube Ads. Jadi iklan tidak ditempatkan di awal atau di akhir lagi, atau sebelum acara dimulai seperti TV-TV tradisional. Lalu next, terdapat addressable communication. Istilah broadcast media itu biasa juga disebut traditional media, di mana channel hanya menyampaikan pesan satu arah. Dan untuk new media pada zaman ini, terdapat istilah narrowcasting, di mana itu dapat membantu advertisernya untuk mentransmisikan addressable advertising, yaitu pesan yang terdiri dari iklan yang ditampilkan pada individu yang spesifik sesuai dengan target dan pilihan pengiklan. Dan terdapat 3 karakteristik dalam addressable ads. Yang pertama itu adalah customized. Yang dimaksud dengan customized ini adalah iklan ditampilkan kepada konsumen itu telah disesuaikan berdasarkan profil konsumen dengan cara mengolah data dari, contohnya adalah penelusuran atau surfingnya konsumen, lalu ada klik online-nya konsumen, dan banyak informasi lainnya. Ini contohnya, alat ukurnya adalah pengiklan itu dapat mengetahui lokasi pemakai berdasarkan IP address, dan juga dapat tahu kebiasaan atau interest dari seorang yang dapat dilacak dari cookies yang diinstal pada gadgetnya. Lalu karakteristik yang kedua adalah interaktif, yaitu melibatkan actions atau tindakan yang dilakukan konsumen. Contohnya seperti klik pada suatu link atau banner, itu dapat melacak apakah pesan itu sudah sampai atau tidak ke konsumennya. Dan terdapat juga studi yang mengatakan bahwa konsumen itu lebih menyukai website di mana mereka itu punya rasa yang lebih dekat, yang lebih personal, dengan cara interaksi. Seperti contohnya itu implementasinya ada CS atau customer service yang dapat dihubungi secara live, misalnya ada di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, e-commerce lain, dan banyak website-website lainnya juga. Dan atau juga dapat berupa insentif, seperti contohnya iklan yang memuat voucher diskon bagi konsumennya yang notice atau sadar akan iklan tersebut. Contohnya itu ada Hijack Sandal, yaitu merek sandal lokal yang memberikan voucher kepada konsumennya yang membaca detail iklan yang disampaikan. Contohnya seperti 20% untuk purchase atau pembelian selanjutnya. Lalu karakteristik yang ketiga adalah response measurable. Jadi dengan adanya feedback dari konsumen seperti klik tadi, komen, atau close ads-nya atau close app-nya,
dan lain-lain, itu marketer itu dapat mengukur seberapa efektif iklan yang disampaikan. Jadi dari ketiga karakteristik itu sudah diterapkan juga oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Amazon, Netflix, dan eBay dalam membaca keinginan dan menyampaikan addressable advertising-nya kepada konsumen. Nah, next slide. Lalu ada masuk ke LO733, yaitu message structure. Jadi ada beberapa decisions atau pertimbangan yang dapat diambil oleh marketer atau advertiser. Sebelum masuk situ, menjelaskan dulu apa itu message. Message itu atau pesan itu adalah pemikiran, ide, sikap, gambar, atau segala informasi yang pengirim atau sender harap tersampaikan kepada audiensnya. Jadi ini bisa dalam bentuk verbal, seperti ucapan atau tertulis, dan juga non-verbal seperti fotografi, ilustrasi, simbol, dan lain-lain. Atau bahkan juga dari kombinasi verbal dan non-verbal. Mengapa hal itu sangat penting? Karena ada istilah atau premis yang dinamakan cognitive learning, sudah dipelajari di chapter sebelumnya juga, yaitu merupakan paparan terhadap message akan mendorong ketertarikan akan suatu produk dan berakhirnya pada pembelian. Jadi penyampaian message ini sangat penting terhadap final purchase-nya seorang konsumen. Lalu terdapat beberapa keputusan yang harus dipertimbangkan, consideration-nya tadi, atau decision-nya dalam mendesain sebuah pesan. Yang pertama ini image and text. Jadi ini adalah ada sebuah studi yang mengatakan bahwa kompleksitas visual itu bermain penting dalam aspek ini. Jadi kompleksitas fitur itu justru malah memberikan atau paparan-paparan fitur itu justru malah memberikan dampak negatif kepada sikap konsumen terhadap brand tersebut, sedangkan kompleksitas desain justru malah memberikan dampak yang positif pada sikap seseorang terhadap brand tersebut. Jadi iklan yang baik itu harus mencakup unsur simplisitas, kemudahan, kejujuran, dan juga kejelasan. Seperti ini contohnya ada iklan McD dalam mempromosikan varian barunya, itu disampaikan dengan pesan teks yang sederhana dan jenaka. Dan juga ada Apple, ini mereka itu membandingkan produknya dengan produk gadget lainnya dengan ilustrasi berwarna dan monokromatik. Jadi yang berwarna ini menggambarkan Apple, yang monokromatik atau yang usang ini menggambarkan merek lainnya. Lalu ada juga decision selanjutnya adalah framing. Framing itu yaitu hal yang bisa ditekankan, hal yang bisa diimplementasikan untuk menekankan keuntungan menggunakan produk tersebut, atau biasa disebut positive framing, atau kerugian jika tidak menggunakan produk tersebut, atau disebut negative framing. Penggunaan framing ini itu bergantung pada sikap dan karakteristik konsumen. Contohnya seseorang dengan kebutuhan kognisi yang rendah, need for cognition atau NFC yang rendah itu akan lebih terpersuasi dengan negative framing. Contohnya seperti di sini ada iklan website bernama AdWords yang ingin mempromosikan fitur gratis terbarunya. Jadi yang kiri itu menggambarkan positive framing, di mana dikatakan bahwa dapat menghemat uang jika menggunakan fitur gratis ini. Dan di sebelah kanan ada negative framing yang mengajak untuk stop membuang uang jika memakai fitur berbayar. Jadi mendorong untuk memakai fitur gratisnya AdWords ini. Gitu. Next slide. Lalu ada decision berikutnya adalah one or two-sided. Jadi one-sided pertama, one-sided message ini adalah pesan yang hanya memberikan sisi positif dari suatu produk dan atau sisi negatif dari merek pesaing. Jadi pesan tersebut hanya menyajikan satu sisi argumen. Sedangkan two-sided message adalah pesan yang mengakui produk pesaing dan atau sisi negatif dari produk tapi produk sendiri. Ini juga bisa dilihat dari tujuan advertiser-nya. Jadi jika tujuan advertiser itu untuk mempertahankan konsumen yang mempunyai nilai yang sama dengan produknya, maka penggunaan one-sided ini dinilai lebih efektif. Karena jika berbeda pandangan atau berbeda value dengan produk tersebut, maka konsumen itu akan mempunyai stigma atau komentar-komentar yang bersifat counter atau menangkis pesan yang telah disampaikan. Jadi jika ini advertiser itu bertujuan untuk mengakuisisi konsumen untuk berpindah produk, maka lebih baik menggunakan two-sided message karena lebih efektif. One-sided message juga dinilai lebih agresif yang one-sided. Dan segala bentuk penggunaannya itu tergantung pada kompetisi dan karakter konsumen, kembali lagi.
Contoh two-sided message ini adalah produk biskuit yang membandingkan nutrisi atau konten pada biskuit tersebut dibandingkan biskuit yang lain. Tetapi itu tanpa adanya unsur yang merendahkan brand lain. Dan juga ini contohnya ada perbandingan fitur, harga, dan merek suatu kamera. Sedangkan yang one-sided message ini contohnya adalah iklan Samsung yang terkesan merendahkan produk Apple yang memiliki sedikit fitur di iklan ini memiliki sedikit fitur yang lebih sedikit, fitur beneficial dibandingkan dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh Samsung. Padahal Apple ini dikembangkan oleh orang-orang yang jenius katanya. Lalu next slide. The decisions that marketer must have yang selanjutnya adalah native ads. Native ads itu adalah iklan yang disamarkan atau iklan yang berbaur dengan konten utamanya. Jadi contohnya itu di mana konten berbayar dan tidak berbayar itu disatukan. Hal ini tuh biasanya tuh sering terjadi di media cetak. Contohnya ini ada koran New York Times, itu dia memuat iklan yang berbentuk cerita, namun iklannya itu disatukan atau dibarukan dengan berita-berita yang ada, namun perbedaannya itu adalah ada di unsur warna teks dan bordernya. Jika itu ada sebuah iklan, maka bordernya akan berwarna biru. Lalu contoh lain itu berupa ya di media digitalnya itu ada Twitter, di mana saat kita scrolling itu seringkali iklan-iklan itu masuk seperti layaknya tweet dari seseorang. Contohnya di sini. Dan lalu ada bentuk-bentuk lainnya seperti podcast, itu salah satu bentuk native ads, dan juga infomercials, yaitu merupakan iklan yang dititipkan kepada acara-acara talk show atau late night show jika di luar negeri. Lalu yang terakhir ini ada decision saya berupa order effect, yang artinya itu urutan penempatan sebuah pesan itu berpengaruh besar sekali terhadap penerimaan para audiensnya terhadap pesan tersebut. Contohnya ini dapat disesuaikan dengan ketertarikan konsumen terhadap produk tersebut, antusiasmenya. Jadi materi yang lebih efektif disampaikan di awal itu disebut primary effect, dan materi yang lebih efektif disampaikan di akhir itu disebut recency effect. Jika audiens itu memiliki interest yang rendah, lebih baik iklan itu ditempatkan di awal. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya, Ana Gracia, akan melanjutkan presentasi mengenai chapter 7 pada LO yang keempat, yaitu mengenai using humor in advertising. Jadi, di sini ada yang namanya sexual appeals. Sexual appeals itu merupakan sebuah approach di dalam advertising di mana mereka menggunakan seks di dalam pembuatan videonya atau pembuatan humornya. Jadi di sini saya akan menyampaikan dua contoh mengenai sexual appeals di dalam advertisement. Yang pertama itu oleh Air New Zealand. Jadi di sini sebuah airline itu membuat suatu safety video dengan pramugari dan pramugara yang tidak mengenakan busana. Di sini mereka hanya dipainting dengan cat dengan gambar yang menyerupai busana pramugari dan pramugara. Lalu yang kedua ada dari Zappos. Jadi Zappos itu mempunyai campaign yang bernama Dress the Naked Models with Zappos Clothes. Jadi di sini Zappos itu melakukan advertising dengan sexual appeals yang digabungkan dengan teknologi, di mana apabila kita melihat advertisement tersebut, lalu kita men-scan advertisement tersebut, kita akan masuk ke dalam campaign mereka, di mana kita dapat memberikan busana kepada the models, itu dengan baju-baju yang dijual oleh Zappos, seperti itu. Tapi sexual appeals ini tidak dapat digunakan untuk semua jenis advertisement, karena lebih baik sexual appeals itu digunakan untuk barang-barang atau produk-produk yang memang dapat menyangkut hal-hal seperti seksualitas ini. Contohnya seperti parfum. Kalau parfum itu apabila kita menggunakan parfum tersebut, itu akan dapat dihubungkan dengan hubungan romantis seperti itu. Lalu Selanjutnya, saya akan membahas mengenai timely appeals, di mana pada tahun 2008 itu terjadi krisis keuangan di Amerika, dan banyak marketing atau pemasar itu mengajukan permohonan periklanan yang dirancang khusus untuk masa ekonomi yang tersulit tersebut. Jadi di sini ada beberapa contoh mengenai tujuan dari
advertisement tersebut, lalu apa campaign yang mereka lakukan untuk mencapai goals tersebut. Jadi di sini saya menampilkan 4 contoh. Yang pertama itu, bagaimana sih kita caranya mengembalikan kepercayaan kepada bank. Nah, eee, tujuan tersebut dapat dicapai dengan campaign yang, dibuat, yaitu mengenai "We love Chase and not just because they have $1 million", seperti itu. Jadi, campaign-campaign yang dibuat di sini itu bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan kepada bank. Lalu yang kedua itu membuat orang merasa bahagia di kala krisis ekonomi. Caranya itu, sebagai contoh Coca-Cola pada tahun 2008 itu mengeluarkan campaign mengenai Open Happiness. Lalu yang ketiga, itu menarik orang untuk membeli real estate. Caranya itu dengan mengeluarkan campaign yang, bertemakan "Not just an address, it's an attitude". Lalu yang keempat, ada juga yang ingin mengeluarkan convert marketing dengan cara bernostalgia. Contohnya itu misalkan, Indomie, ini sebetulnya terjadinya di Amerika krisis ekonominya, tapi saya hubungkan dengan contoh yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada Indomie yang pada saat itu mengeluarkan, eee kemasan-kemasan produk mereka yang dari tahun-tahun, berdirinya Indomie, seperti itu. Nah, itu juga bertepatan dengan, terjadinya corona di dunia. Dengan begitu, Indomie dapat menarik perhatian pelanggan yang memang, ingin bernostalgia dengan produk tersebut. Selain itu juga tujuan dari bernostalgia adalah untuk menunjukkan bahwa kualitas dari produk yang mereka pasarkan itu, telah teruji oleh waktu. Lalu selanjutnya, kita akan membahas mengenai LO5, yaitu to understand how to measure the effectiveness of advertising messages. Jadi, di sini ada 3 primary measurements, yaitu yang pertama ada persuasion effects, yang kedua ada self effects, dan yang ketiga ada media exposure effects. Nah, untuk yang persuasion effects itu, kita harus mengukur sebetulnya apakah iklan yang kita tampilkan tersebut sudah diterima dan dimengerti dan juga sudah diinterpretasi dengan baik dan benar oleh audiens kita. Lalu yang kedua, kita juga harus me-measure, self effect. Jadi, apakah, advertisement yang kita buat tersebut sudah men-generate sales di dalam, pasar yang kita miliki, seperti itu. Lalu yang ketiga itu media exposure effects. Jadi di sini kita harus, mengukur how many customer exposed to the message. Jadi kita harus mengukur sebenarnya advertisement yang kita buat ini sudah, eee, meraih berapa banyak konsumen sih, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya mengenai physiological measures. Jadi physiological measures ini dibagi menjadi 3, yaitu eye tracking, brainwave analysis, and facial electromyography. Nah, jadi physiological measures ini merupakan suatu pengukuran di mana kita bisa melihat, mmm, attractiveness dari gerak-gerik seseorang, seperti itu. Nah, yang pertama ini kan mengenai eye tracking. Jadi contohnya, kita, memasang sebuah kamera pengintai di rak-rak yang ada di supermarket, lalu kita bisa mengetahui sebetulnya rak-rak mana sih yang menjadi fokus utama dari para customer. Nah, rak-rak yang menjadi fokus utama tersebut, dapat menjadi tempat yang tepat untuk kita memasarkan produk kita. Lalu yang kedua, brainwave analysis. Jadi di sini, seorang customer itu dinilai ketika ia menonton suatu iklan, eee, sebetulnya seberapa atraktif sih dan juga seberapa paham mereka terhadap iklan yang mereka tonton tersebut. Lalu yang ketiga, facial electromyography. Jadi, di sini itu, seorang pengamat itu dapat melihat sebetulnya apa yang mereka rasakan ketika mereka menonton iklan tersebut. Apakah mereka tersentuh, apakah mereka menjadi ingin membeli produk yang mereka tonton, dan lain sebagainya.
Oke, selanjutnya attitudinal measures. Jadi di sini uh, yang digunakan untuk pengukuran itu merupakan dial. Jadi contohnya itu cinema advertising. Jadi di cinema advertising itu beberapa bangkunya itu dipasang dial untuk mengukur ketertarikan penonton terhadap iklan yang ditampilkan di layar. Seperti yang kita tahu bahwa sinema kadang-kadang suka mengeluarkan iklan-iklan sebelum muncul film yang akan ditayangkan. Nah, dial yang terletak di dalam kursi tersebut dapat mengukur bergerak-gerik dari penonton tersebut ketika menonton advertising yang diberikan oleh sinema tersebut. Lalu dari semua measurement yang sudah saya jelaskan, ada beberapa suggested measurement yang dinilai merupakan measurement yang paling baik untuk digunakan untuk mengukur apakah suatu iklan itu merupakan iklan yang sudah bagus atau belum. Yang pertama itu ada physiological. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, physiological ini lebih mengukur tentang detak jantung, konduktasi kulit, dan lain sebagainya untuk mengetahui sebetulnya apa yang customer rasakan, apa yang customer pikirkan mengenai iklan yang mereka lihat tersebut. Lalu yang kedua, self-report. Jadi di sini ada reaksi emosional, di mana orang-orang itu memberikan emosi mereka atau memberikan apa yang mereka rasakan melalui emosi mereka kepada seorang pengamat. Lalu yang ketiga ada simbolik, yaitu mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui wawancara. Jadi setelah mereka melakukan deep interview dengan seorang pengamat, itu dapat diketahui sebetulnya apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan mengenai iklan yang sudah mereka tonton tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Farhan Hafiz Watanda Pribadi. Hari ini akan membuka presentasi untuk chapter 8, yaitu From Print and Broadcast to Social Media and Mobile Advertising. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Farhan Hafiz Watanda Pribadi, NPM 2658361. Di chapter ini, kita akan mempelajari 5 learning objective, yaitu understanding consumer behavior and engagement with social media, understanding advertising channels and promotional strategies on social media. Yang ketiga, understanding the dynamics and potential of mobile advertising. Keempat, understanding audience measurement and media reach. Dan yang terakhir adalah understanding technology's impact on traditional broadcast media. Jadi kita mulai dari LO pertama. Understanding consumer behavior and engagement with social media. Jadi seperti yang kita ketahui, sejak kedatangan social media, dunia marketing itu sangat dipengaruhi oleh kehadiran social media tersebut. Bahkan social media itu memberikan dampak yang luar biasa sampai marketing mix pun ikut berubah. Nah, yang pertama ada produk. Pemasar atau marketer terlibat dalam penggunaan pengembangan produk crowdsourcing untuk menggabungkan berbagai aspek marketing mix untuk suatu merek. Pemasar seluler telah mengembangkan sejumlah produk baru yang ditujukan untuk pengguna smartphone. Dan yang kedua, the price. Harga online yang transparan dan situs kesepakatan mempengaruhi persepsi konsumen tentang harga dan nilai. Dan konsumen menggunakan perangkat seluler untuk mencari harga yang lebih rendah. 3, ada place. Pemasar sekarang dapat mendistribusikan produk melalui media sosial. Dan situs media sosial mengarahkan lalu lintas ke situs web pemasar dan brick and mortar retailer. Yaitu mereka menciptakan traffic untuk orang-orang agar mereka masuk ke dalam channel-channel yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Orang juga bisa membeli produk digital di ponsel atau tablet mereka kapan saja mereka terhubung. Jadi mereka tidak harus datang ke tempat, namun cukup bisa diakses melalui handphone saja.
Lalu di sini kita akan melihat the structure of social media, yaitu ada profile, friends, groups within a social networks, and consumers. Sorry. Jadi profil itu sendiri adalah sebuah wadah di mana konsumen bisa menceritakan tentang dirinya kepada orang lain, seperti umur mereka, personalitas, dan interest. Lalu yang kedua ada friends, sebuah anggota yang terpercaya dari pengguna di sosial media. Lalu teman ini bisa memberikan komentar mereka terhadap sebuah post yang bisa dibaca oleh siapapun yang sudah berteman dengan orang tersebut. Lalu pengguna sosial media yang berteman dengan seseorang bisa keep tabs on what they are doing. Jadi si user ini bisa melihat aktivitas-aktivitas teman mereka di dalam sosial media, seperti apa yang mereka posting atau apa yang mereka lakukan dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada groups within social networks. Groups within social network ini dirancang agar user bisa menemukan orang-orang dengan interest yang sama, lifestyle yang sama, lalu menghubungkan mereka untuk menciptakan sebuah komunitas. Lalu ada social networks dan juga ada consumers. Lalu di slide ini kita akan membahas tentang consumer engagement. Kanal komunikasi media sosial memberikan prospek engagement yang lebih tinggi karena mereka menghubungkan orang dengan ketertarikan yang sama. Meskipun tidak semua pengguna media sosial memiliki alasan yang sama dan tingkat partisipasi yang sama. Alasan utama seseorang melakukan interaksi di media sosial adalah sebagai berikut, yaitu sharing information with others atau bertukar informasi dengan sesama pengguna media sosial. Kedua, ada convenience and entertainment. Lalu ketiga, ada passing time. Jadi sebenarnya convenience and entertainment ini kurang lebih sama dengan passing time. Lalu keempat, ada interpersonal relations. Kelima, ada promoting oneself. Dan yang terakhir adalah bonding and social capital. Nah, di sini kita melihat berbagai metode engagement untuk sosial media, tipe-tipe sosial media. Kan seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini sosial media itu sudah sangat banyak dan di sini kita akan melihat bagaimana beberapa brand di luar mengutilisasikan sosial media untuk meningkatkan traffic dan juga mendapatkan tingkat konversi yang lebih tinggi. Nah, seperti contohnya di Instagram, kita lihat waktu itu di Instagram, Ford itu ketika meluncurkan Ford Fiesta, dia mengpost foto Ford Fiesta ini di Instagram dengan hashtag Fiestagram on Instagram dan di Global Ford Fiesta Facebook page. Lalu lalu ada juri yang akan memilih foto-foto terbaik, lalu akan memberikan hadiah kecil untuk para pemenangnya. Lalu hasil dari aksi ini, seperti yang bisa kita lihat, adalah sebanyak 16.000 orang memposting foto Ford Fiesta mereka. Dan Ford mendapatkan 120.000 new Facebook fans di Eropa. Lalu kita lihat di sini ada juga Pinterest, YouTube, dan Facebook. Nah, contoh selanjutnya ada di Pinterest, di mana seorang jewelry brand yang terkenal di Eropa bernama Etsy Rachel Ball ini, dia meningkatkan traffic dengan cara setiap ada produk baru, dia tuh juga meng-pin foto tersebut di dalam Pinterest sosial mereka di Elfatin. Nah, karena penggunaan Pinterest ini bisa dilihat bahwa rata-rata page dari Rachel ini bertambah 22% dan sales mingguannya bertambah sebanyak 20%. Lalu sisanya kita bisa lihat sendiri. Oke, moving on ke LO berikutnya, yaitu learning objectives, understanding advertising channels and promotional strategies on social media.
Nah, advertising channels ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu owned social media, paid social media, and earned social media. Owned social media adalah kanal komunikasi daring yang dimiliki oleh marketer itu sendiri. Paid social media adalah kanal komunikasi daring yang pemasar harus bayar jika dia ingin menggunakannya. Lalu yang terakhir adalah earned social media, sebuah kanal komunikasi daring yang tidak dimiliki namun tidak dikontrol oleh pemasar juga. Nah, lalu kita di sini akan membahas tentang Google. Seperti yang kita ketahui, Google adalah search engine terbesar dan juga yang paling banyak digunakan oleh orang-orang. Nah, Google ini sendiri dia tuh menghimpun banyak data dari search para penggunanya. Lalu seperti yang kita ketahui, salah satu revenue dari Google itu adalah dari advertising mereka. Jadi mereka menawarkan advertising di Google itu. Lalu orang-orang yang tertarik bisa mengiklankan brand mereka atau barang-barang mereka, produk mereka di dalam Google. Nanti Google itu akan mengatur semuanya. Nah, Google itu memiliki 2 tipe iklan, yaitu ada web search ads, lalu ada online display ads. Nah, kalau web search ads ini, dia tuh menggunakan sebuah algoritma. Jadi, iklan yang diciptakan oleh Google ini itu berkat dari pencarian daring oleh konsumen. Jadi, kadang-kadang kita pernah kan kayak misalnya lagi nge-search, misalnya komputer gitu atau laptop. Terus tiba-tiba pas kita buka YouTube atau yang lain, itu tuh tiba-tiba kita ditawarkan oleh produk serupa yang sebelumnya kita telah cari. Nah, ini tuh sebenarnya dari Google. Dia tuh menciptakan iklan. Nah, iklan ini dinamakan web search ads. Lalu yang kedua ada online display ads. Nah, online display ads ini nih sebenarnya kayak iklan-iklan yang tiba-tiba kalau kita misalkan lagi melihat sebuah website atau mungkin lagi scrolling aja gitu. Nah, terus tiba-tiba muncul sebuah banner atau ads yang tiba-tiba muncul aja gitu tiba-tiba. Nah, ini tuh dia tuh namanya online display ads. Nah, berbeda dengan web search ads, online display ads ini tuh dia tuh sifatnya random, dia tuh tidak memakai algoritma. Misalkan kita sebelumnya nge-search apa, nah itu dia nggak pakai itu. Dia tuh cuman dikasih aja gitu loh, tiba-tiba tanpa ada research atau apa-apa sebelumnya terhadap apa yang mungkin kita suka. Nah, lalu di sini kita akan membaca tentang the benchmark of an effective social media campaign. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 poin, yaitu poin pertama ada kampanye media sosial harus direncanakan bersama dengan periklanan di media tradisional. Lalu kedua, pemasar harus mempertimbangkan fakta bahwa media sosial menjangkau beberapa audiens secara bersamaan, yaitu konsumen, pengecer, dan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan bisnis, yang memberikan anggaran iklan yang lebih besar. Yang membenarkan anggaran iklan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, ada eksekutif harus memeriksa dengan cermat klik konsumen pada tombol suka dan milik saya, dan menggunakan data dari halaman Facebook mereka untuk mengembangkan niche baru untuk produk mereka. Terkadang dengan mitra dalam kategori produk lain. Nah, ini tuh yang kita kadang-kadang suka melihat ada brand A misalnya kolaborasi dengan brand B. Nah, itu tuh sebenarnya kayak salah satu metode untuk salah satu metode marketing gitu, untuk menciptakan produk yang mencakup niche yang lebih besar gitu, atau mungkin niche yang baru untuk produk mereka. Lalu kedua terakhir ini berhubungan dengan Twitter. Jadi kayak di sini kayak dia mengencourage karyawan dan juga bos untuk menge-tweet secara personal, namun masih dalam guideline yang diberikan untuk memperkuat hubungan antara brand dan juga konsumen. Sepertinya ini dulu dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua.
Saya Muhammad Hasan. Hari ini saya akan mempresentasikan LO3 dan LO4 dari chapter 8. Nah, LO3 itu membahas understanding the dynamics and potential of mobile advertising. Apa itu mobile advertising? Mobile advertising adalah pengiriman pesan promosi ke ponsel konsumen, iPad, pembaca elektronik, dan perangkat lain yang dibawa orang saat bepergian. Nah, alasan utama tumbuhnya perikanan seluler adalah karena semakin banyak orang menggunakan smartphone dan perangkat internet seluler lainnya, seperti tablet dan juga e-reader. Dalam menggunakan devices, menghasilkan 4 jenis value users. Pertama itu adalah monetary users, yaitu ketika devices memberikan nilai yang baik untuk uang, yang juga melebihi nilai yang diterima konsumen dari penggunaan perangkat komunikasi non-mobile. Kedua itu adalah emotional users, yaitu ketika para usersnya itu merasa nyaman dan santai saat menggunakan devices. Ketiga ada convenience users, yaitu ketika devices-nya provide waktu yang lebih hemat dan uang, dan juga meningkatkan efisiensi penggunaannya, dan juga dapat membuat hidup para usersnya lebih mudah. Dan yang terakhir adalah social users, yaitu ketika devices itu dapat diterima oleh orang lain dan juga dapat mengimpress para penggunanya. Oke. Sekarang, the advantages and shortcoming of mobile advertising. Pertama, dalam mobile advertising ini dapat dibilang itu costly kayak gitu karena para mobile advertisers itu menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk iklan pencarian. Nah, iklan pencarian itu apa sih? Iklan pencarian adalah menempatkan iklan online di halaman web yang menunjukkan hasil dari permintaan mesin pencari. Nah, kedua, yaitu pemasar itu telah membuat iklan seluler yang menyenangkan, membayar hadiah, dan membantu pelanggan menemukan informasi yang berguna. Ketiga, bisa dilihat sekarang rata-rata layar smartphone itu menjadi lebih besar. Maka dari itu, para marketers mulai memaksimais penggunaan iklan seluler dengan mengambil alih seluruh layar. Selanjutnya, beberapa pengasas seluler telah bereksperimen dengan memasukkan iklan di tempat-tempat di mana konsumen tidak berharap melihatnya, dalam upaya untuk mengatasi penyimpangan pesan promosi konsumen. Dan yang terakhir, banyak pengiklan menggunakan iklan spanduk di layar perangkat seluler, karena iklan semacam itu murah. Namun, meskipun sebagian besar mengakui bahwa konsumen menganggap spanduk mengganggu, kayak gitu. Jadi, ini penggunaan iklan ini karena murah, akhirnya para marketers mencoba mengabaikan hal tersebut kayak gitu. Sekarang kita beranjak ke LO4, yaitu membahas understanding audience measurement dan juga media reach. Pertama, steps in designing social media campaign. First step is tetapkan tujuan kampanye dan pendekatan strategis. Kedua, yaitu periksa platform yang tersedia dan juga tentukan mana yang akan digunakan untuk capaikan tujuan. Step 3, yaitu menghasilkan konten kampanye menggunakan sumber daya internal maupun eksternal. Keempat, yaitu periksa model penetapan harga dan tetapkan pengeluaran. Dan yang terakhir adalah ukur efektivitas kampanye. Nah, di dalam buku juga membahas yaitu how marketer analyze website visits. Karena website visits ini penting untuk di-analyze dalam rangka untuk memaksimalkan strategi dalam pemasaran gitu, terutama dalam mobile advertising. Pertama, komponen yang harus dibahas adalah unique visitors. Nah, unique visitors itu adalah jumlah pengunjung ke situs web yang telah mengakses kontennya. Selanjutnya adalah cost per unique visitors, yaitu adalah total biaya penempatan aplikasi atau iklan dibagi dengan jumlah pengunjung unik. Selanjutnya adalah return visits, yaitu rata-rata berapa kali pengguna kembali ke situs dalam periode tertentu. Selanjutnya time spent adalah jumlah rata-rata waktu dari awal kunjungan hingga akhir yang terakhir aktivitas di halaman. Selanjutnya ada page views, yaitu jumlah rata-rata halaman yang diklik pengguna. Lalu ada interaction rates, yaitu proporsi permisa yang berinteraksi dengan iklan atau aplikasi. Lalu ada actions, yaitu tindakan yang diambil selama kunjungan. Lalu ada conversation related measures, yaitu data termasuk jumlah pengunjung unik yang berpartisipasi.
jumlah tautan terkait yang dicapai peserta selama percakapan, dan durasi antara posting pertama dan terakhir, dan rata-rata waktu antara posting. Dan ada juga selanjutnya visitors demographic, yaitu adalah meneliti bagaimana audiens target menavigasi di sekitar situs dan profil demografis mana yang paling banyak terlibat, terus mengevaluasi apakah konten yang dibuat cocok dengan pengguna dan apakah itu mengubah banyak menjadi pembeli, dan juga menentukan cara meningkatkan tingkat penjualan dan mengurangi biaya pertayangan. Nah, setelah kita sudah mengetahui, menganalisis tadi komponen-komponen yang perlu diperhatikan bagi mobile advertiser, selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam Instagram Ads kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat nih di Instagram Ads bahwa kalau misalnya kita menggunakan Instagram Ads, seorang advertiser atau seorang pengguna yang menggunakan advertising ini akan dapat mendapatkan beberapa data seperti forward breakdown, top locations, age range, gender, terus, nah setelah bahkan growth-nya gitu kan. Nah, jadi kecanggihan-kecanggihan inilah yang dapat menjadi masukan input untuk para marketers untuk memaksimalkan pemasarannya kayak gitu. Nah, sekarang bahkan orang-orang tuh udah banyak banget menggunakan Instagram Ads. Dan tipsnya, karena adanya teknologi ini, akhirnya tipsnya kalau menggunakan Instagram Ads, sebaiknya kita harus maksimalkan dengan mencari target market yang lebih spesifik, lebih narrow, kayak gitu. Seperti kita bisa, di sini bisa kita lihat, dengan seperti misalnya sebelumnya pakai Instagram Ads, oh ternyata awalnya karena Indonesia, dan ternyata ternyata banyaknya orang tuh dari Jakarta atau dari Jawa gitu banyaknya. Akhirnya kita bisa mengenerokan target kita, ya udah berarti iklan kita di Jakarta dan Jawa, Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Tengah dan sebagainya kayak gitu. Dan mungkin misalnya itu produk sekarang yang lagi happening, produk sepatu hypebeast, oh karena itu anak-anak muda generasi Z, berarti kita bisa atur untuk target marketnya di age range yang sekitar misal 18 sampai 24 dan seterusnya gitu. Oke, nah di buku juga disebutkan ada Google Analytics. Apa sih itu Google Analytics? Google Analytics adalah layanan yang ditawarkan oleh Google yang mengevaluasi keefektifan situs web dan profil penggunanya dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, dalam hal ini pertama dalam Google Analytics itu yaitu bisa dicari data, yaitu tracking. Tracking itu adalah melacak asal pengunjung. Itu terdiri dari rujukan, mesin telusur, iklan bergambar, jaringan bayar per klik, kampanye email, dan tautan digital lainnya. Misalnya, klik dalam dokumen PDF, kayak gitu. Dan kedua, kita bisa mendapatkan data actions, yaitu tindakan pelanggan setelah mereka mendarat di halaman awal, yaitu melihat halaman lain, mendownload file, mendaftar ke situs, dan juga tindakan lainnya. Selanjutnya ada juga visitors behavior, yaitu data yang menunjukkan lokasi geografis pengunjung situs web dan lamanya kunjungan mereka. Juga menetapkan pengguna situs web ke dalam profil dan menyegmentasi mereka. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk RO5 akan dijelaskan teman saya. Saya Danika dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi pada bab 8, LO yang kelima, menjelaskan tentang Technology's Impact on Traditional Broadcast Media. Jadi TV, radio, koran, dan majalah itu pada awalnya merupakan one-way communication atau media dengan komunikasi satu arah. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, maka media-media ini juga ikut berkembang. Jadi, TV atau television merupakan suatu media yang dapat mencakup audiens yang banyak dan beragam. Namun pesan yang disampaikan oleh TV ini semuanya sama, sehingga disampaikan kepada audiens yang merata. Nah, untuk itu, dengan adanya cable TV ini, banyak audiens yang tidak dapat menentukan konten mana yang ingin mereka tonton dan konten mana yang mereka minati. Nah, karena itu, seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak orang yang menciptakan aplikasi-aplikasi seperti YouTube dan Netflix, dan sehingga penonton-penonton ini dapat
menentukan tontonan-tontonan mana yang ingin mereka lihat pada saat itu. Nah, sehingga YouTube dan Netflix ini dapat menjangkau audiens yang lebih spesifik lagi. Nah, karena itu, banyak orang saat ini sudah tidak menggunakan cable TV dan beralih menggunakan interactive TV atau ITV. Selain TV, ada juga radio. Nah, radio ini dari awal memiliki dua keuntungan. Yang pertama adalah mereka dapat dengan selektif memilih audiens secara geografis dan demografis. Terus mereka juga memiliki kemudahan dalam berkomersial karena mereka memiliki waktu yang sedikit untuk memplanning dan membuat iklan-iklan atau komersial tersebut. Nah, pada saat ini radio-radio juga dapat kita dengarkan di mana saja karena ada di website-website dan aplikasi-aplikasi. Selain radio, ada juga newspapers atau koran. Nah, koran ini sama seperti TV dapat menjangkau audiens yang cukup luas. Nah, tapi koran ini tidak memadai untuk menjangkau konsumer pada area demografis tertentu. Nah, untuk iklan pada koran ini, mereka cuma memiliki short life, jadi waktunya lebih sedikit, tapi mereka lebih affordable dan biaya iklannya itu lebih terjangkau, terutama untuk orang-orang yang memiliki small business. Koran ini karena dia itu printed medias, dia di-consider as a clutter atau mess karena menggunakan banyak kertas dan berantakan. Nah, untuk itu pada saat ini, karena berkembangnya teknologi juga, banyak orang memasuki koran-koran ini kepada digital product atau ke online sources. Nah, biaya subscription di online edition ini biasanya lebih mahal, tapi banyak orang-orang yang lebih willing to pay untuk membaca koran secara online. Selain koran, ada juga magazines atau majalah. Nah, dibandingkan dengan koran, magazines ini dapat menjangkau kelompok geografis, demografis, dan interest focus group ini yang secara lebih spesifik. Terus mereka juga memiliki iklan dengan visual yang lebih high quality, namun emang biayanya lebih mahal dibandingkan dengan menaruh iklan di koran. Nah, sama seperti koran juga, majalah sekarang juga sudah banyak yang meng-offer online editions. Yang terakhir adalah out-of-home media, yang salah satu contohnya adalah captive advertising screens. Nah, jadi media-media ini adalah digital billboards atau billboard-billboard digital yang interaktif. Nah, jadi biasanya iklan-iklan ini ditaruh di elevator atau lift, cinema, bioskop, toko-toko retail, restoran, dan fitness clubs. Jadi biasanya out-of-home media ini itu mereka tujuannya untuk menaruh iklan-iklan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang, jadi lebih bisa dilihat dengan orang-orang sekitar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.